Lazio serius untuk memboyong gelandang Olympique di Marseille Matteo Guendouzi untuk memperkuat lini tengah mereka. Bianco Celesti pun telah menyiapkan pemeriksaan medis sebelum menandatangani kontrak jangka panjang di Stadio Olimpico. Lazio mengajukan tawaran resmi untuk mantan gelandang Arsenal berusia 24 tahun itu senilai 13 juta euro ditambah tambahan 5 juta euro. Meskipun sempat sulit, namun persyaratan yang lebih menguntungkan membuat Marseille akhirnya setuju untuk melepas pemain Prancis itu. Guendouzi menjadi gelandang bintang di Marseille sejak bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2021. Dia berkembang menjadi salah satu pemain yang menonjol di klub musim lalu, mendapatkan status wakil kapten dalam prosesnya. Namun, penunjukan Marcelino sebagai kepala staf baru di musim panas telah menghambat prospeknya bermain di tim utama di Stade Velodrome. Tak butuh waktu lama sebelum Lazio datang mengetuk pintu Marseille. Lazio kekurangan kreativitas di lini tengah dalam kekalahan 2-1 yang membuat frustrasi di Lecce pada akhir pekan pembukaan Serie A. Performa buruk mereka pasti meyakinkan Sarri untuk kembali mencari pemain baru di lini tengah. Penyerang Atletico Madrid, Joao Felix dikabarkan akan pindah ke Arab Saudi dengan status pinjaman 1 tahun jika dia tidak bisa ke Barcelona sebelum jendela transfer berakhir. Pemain asal Portugal itu mengatakan kepada jurnalis Italia, Fabrizio Romano, ia bermimpi pindah ke Barcelona. Namun, masalah keuangan Barcelona membuat kesepakatan menjadi sulit untuk saat ini. Banyak hal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak agar kepindahan ke Camp Nou bisa terwujud. Menurut AS, Joao Felix sudah memiliki kesepakatan untuk pindah ke Al Hilal dengan status pinjaman. Laporan tersebut mengklaim Atletico tetap tertarik untuk menjual penyerang tersebut. Namun tim asuhan Diego Simeone akan bersedia menerima kesepakatan pinjaman jika gajinya dibayar penuh. Presiden Atletico, Enrique Cerezo mengatakan bahwa Felix tidak ingin lagi bermain untuk klub. Joao Felix sudah jelas tidak ingin bermain untuk Atletico Madrid. Apakah mereka menginginkannya di klub lain? Itu pertanyaan yang berbeda, kata Cerezo kepada La Sexta. Tetapi meskipun dia tidak menginginkannya, dia tetaplah pemain Atletico Madrid. Hubungan pemain berusia 23 tahun itu dengan pelatih kepala Atletico Simeone diyakini retak menjelang akhir tahun lalu, yang menyebabkan dia dipinjamkan pada Januari. Chelsea mengontrak Felix dalam jangka pendek, dan dia mewakili The Blues sebanyak 20 kali di semua kompetisi, mencetak 4 gol. Joao Felix menandatangani kontrak baru dengan Atletico sebelum kepergiannya. Atletico jelas ingin melindungi nilainya, setelah membayar sekitar 113 juta pound Inggris untuk mendapatkannya dari Benfica pada musim panas tahun 2019. Felix telah mencatatkan 131 penampilan untuk Atletico di semua kompetisi, mencetak 34 gol dan mencatatkan 18 assist. Kylian Tierney telah menghabiskan 4 musim terakhir di Emirates Stadium, membuat total 124 penampilan di semua kompetisi. Namun, sang bek kiri kurang mendapat kesempatan bermain seiring dengan perkembangan waktunya di Arsenal sebagai konsekuensi dari kedatangan Alexander Zinchenko tahun lalu. Meskipun pemain asal Skotlandia ini tampil sebanyak 27 kali di Premier League musim lalu, ia hanya mengumpulkan 776 menit karena sebagian besar waktu bermainnya berasal dari bangku cadangan. Akibatnya, Tierney telah banyak dikaitkan dengan kepergian dari Emirates Stadium sepanjang musim panas. Namun demikian, Real Sociedad adalah tim lain yang terus memantau perkembangan masa depan Tierney saat mereka mempersiapkan diri untuk kembali tampil di kompetisi sepak bola Eropa. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, klub La Liga tersebut telah mencapai kesepakatan verbal dengan Arsenal untuk kesepakatan peminjaman. Romano mengatakan bahwa Sociedad akan membayar gaji pemain berusia 26 tahun itu secara keseluruhan. Namun The Gunners bersikeras bahwa tidak ada opsi pembelian yang disertakan dalam proposal tersebut. Tierney sudah menyetujui kepindahannya ke Real Arena. Dan tes medis akan segera dilakukan sebelum transfer diselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Sociedad mengalami awal yang kurang baik di musim ini, meraih hasil imbang melawan Girona dan Celta Vigo dan duduk di posisi ke-13 klasemen.
pelatih kepala Emmanuel Alguacil menjalani periode yang relatif sepi di bursa transfer musim panas, hanya merekrut pemain bertahan Rennes, Hamari Traoré, dan penyerang RB Leipzig, Andre Silva. West Ham United dikabarkan telah membuka kembali pembicaraan untuk mengontrak bek tengah Manchester United, Harry Maguire. The Hammers telah berhasil dengan tawaran 30 juta pound Inggris untuk mantan kapten setan merah yang telah lengser itu. Namun, negosiasi akhirnya gagal karena Maguire tak menyetujui persyaratan dengan MU mengenai kepergiannya. Namun, rumor perpindahan ke Stadion London belum sepenuhnya selesai. Menurut The Sun, hari Minggu, West Ham kini telah menghidupkan kembali pembicaraan dengan Manchester United. Maguire masih terikat kontrak di Theatre of Dreams hingga musim panas tahun 2025. Ia diduga mencari bayaran besar untuk meninggalkan MU, yang menjadikannya bek termahal di dunia dalam kesepakatan 80 juta pound Inggris pada tahun 2019. Setelah dicopot dari ban kaptennya awal musim panas ini, Maguire hanya menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan di 3 pertandingan pembukaan Liga Inggris. Sejak mendarat di Old Trafford pada tahun 2019, Maguire telah mencetak 7 gol dan membuat 5 assist dalam 175 pertandingan untuk setan merah di semua kompetisi, memenangkan trofi pertamanya di Piala AFL tahun 2022-23. Sorotan khusus wonderkid Barcelona, Lamine Yamal, calon pemain bintang anyar menjadi pahlawan kemenangan La Blaugrana di laga dramatis kontra Villarreal, Minggu 27 Agustus tahun 2023 malam Bita. Bermain sebagai starting 11 Barcelona, Lamine Yamal jadi mimpi buruk sektor pertahanan Villarreal di lanjutan kompetisi La Liga Spanyol. Kendati tidak mencatatkan gol, namun berkat Lamine Yamal, 2 gol Barcelona tidak lepas dari kontribusi sang pemain muda tersebut. Pertama, Lamine Yamal sukses memberikan assist terukur pada Gavi yang kemudian berhasil dikonversikan menjadi gol bagi Barcelona di menit 12. Kemudian, gol kedua yang dilesakan oleh Robert Lewandowski juga merupakan bola rebon dari sepakan keras Lamine Yamal yang membentur mistar gawang. Meski baru berusia 16 tahun, Lamine Yamal tak segan-segan menunjukkan skillnya. Bahkan pada laga melawan Villarreal itu, Lamine Yamal kerap melakukan tusukan. Bermain sebagai starter tampaknya memberikan arti sendiri bagi Lamine Yamal, terutama untuk ibunya. "Ibuku merasa gugup ketika melihat saya starter di Barcelona," ucap Lamine Yamal dikutip dari ESPN. Nama Lamine Yamal sendiri mulai naik ke daun sejak September tahun 2022 lalu. Saat Yamal berusia 15 tahun, tercatat ia sudah masuk ke dalam tim juvenil alias Barcelona U19 yang ikut berlatih bersama skuad utama asuhan Xavi. Sementara pada debutnya di Liga Spanyol saat melawan Real Betis pada April lalu, membuatnya mencatatkan rekor sebagai pemain termuda Barcelona di Liga Spanyol dengan usia 15 tahun lebih 290 hari. Lamine Yamal sendiri merupakan wonderkid Barcelona yang lahir di Mataró, Spanyol. Tercatat Lamine Yamal telah membela Barcelona sebanyak 4 kali dan mampu mengemas 1 assist. Meski lahir di Spanyol, ternyata Lamine Yamal memiliki darah Maroko dari sang ayah dan Equatorial Guinea dari sang ibu. Sementara di level timnas Spanyol, Lamine Yamal tercatat pernah membela U15, U16, U17, dan U19. Dengan penampilannya yang impresif itu, bisa saja suatu saat bakal membela tim seniornya. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.